Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Irham Yuanamu selaku dosen pengampu mata kuliah pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep pembelajaran, filosofi dasar tentang pembelajaran, teori-teori pembelajaran menurut aliran behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan strategi, metode, dan evaluasi dalam pembelajaran. Baik, di sini yang pertama ada konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran yang dimana pembelajar atau pembelajaran sebagai suatu sistem, yaitu pembelajaran yang terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi strategi dan metode pembelajaran, media atau alat peraga pembelajaran, perorganisasian kelas, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran. Jadi konsep pembelajaran ini adalah suatu sistem atau proses dari perencanaan belajar yang ditujukan kepada siswa atau si pelajar agar si siswa atau pelajar ini bisa mencapai atau bisa meraih hasil yang lebih maksimal lagi. Baik, selanjutnya di sini ada filosofi dasar pembelajaran. Di filosofi dasar pembelajaran ini saya mengambil contoh dari teori taksonomi Bloom, yang dimana teori taksonomi Bloom ini ditemukan oleh Johannes, seorang berkewarganegaraan Italia. Penemuan ini disebut dengan 3H. H yang pertama ini disebut dengan head atau kognitif, sedangkan H yang kedua disebut heart atau afektif, dan H yang ketiga disebut hand atau psikomotorik. Ketiga elemen ini merupakan siklus yang saling berkaitan satu sama lain dengan fungsinya masing-masing. H yang pertama ini heart atau kognitif ini berfungsi untuk berpikir, yang berhubungan dengan kognisi atau kognitif pada sudut otak. Termuat juga miliaran sel kiri dan kanan yang menjadi kubangan multi inteligensia pada manusia. Yang kedua ini ada heart atau afektif, juga berfungsi untuk merasakan dan melaksanakan tugas afeksi yang mendorong perilaku manusia melalui rasa yang mendalam dan bermuara pada sikap atau attitude. Nah, yang H yang terakhir ini ada hand, psikomotorik, juga berfungsi untuk melaksanakan tugas atas perintah otak yang dihayati oleh hati sebagai unsur penengahnya. Dan juga ketiga ranah ini merupakan suatu siklus yang bersifat perennial. Akan tetapi pada ranah kognitif, pembahasan dan eksplanasinya semakin dipertajam dan diperluas untuk memperdalam eksplorasi pada otak kita, bukan hanya sebagai human, melainkan sebagai thoughtful being atau manusia yang berpikir. Baik, selanjutnya di sini ada teori-teori pembelajaran. Di teori-teori pembelajaran ini kita harus mengenal 4 macam teori pembelajaran. Yang pertama ada behavioristik, yang kedua ada
kognitivistik, yang ketiga ada humanistik, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada konstruktivistik. Baik, yang pertama ada behavioristik. Ya, menurut teori behavioristik ini adalah suatu perubahan tingkah laku yang disebabkan atau berakibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Di teori behavioristik ini, teori belajar yang berorientasi pada perilaku yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya ada teori kognitivistik, yang dimana teori ini mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau perubahan tingkah laku. Contohnya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Saya memberikan contoh dari teori kognitivistik ini, guru. Guru ini dalam mengajar itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik atau para siswa, serta memberikan ruang bagi mereka untuk saling berbicara atau berani berbicara di depan, dan juga saling diskusi dengan teman-temannya saat di kelas. Baik, selanjutnya di sini ada teori konstruktivistik atau konstruktivisme, yang dimana teori ini adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan pengembangan logika dan konseptual pembelajaran. Tujuan dari teori ini yang pertama itu dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari pertanyaan itu sendiri. Yang kedua itu dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman pada konsep secara lengkap. Yang ketiga atau yang terakhir ini dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Baik, yang terakhir ada teori humanistik. Dalam pembelajaran di dalam teori humanistik ini ialah memanusiakan manusia, yang dimana artinya dimana seseorang itu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik ini secara penuh. Baik, selanjutnya yang terakhir ada pendekatan metode strategi evaluasi dalam pembelajaran. Baik, di sini ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah suatu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya juga itu mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pembelajaran atau dua jenis pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student centered approach, dan yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher centered approach. Baik, selanjutnya ada metode. Secara singkatnya, metode pembelajaran ini dapat kita artikan sebagai suatu cara yang kita gunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah kita susun dalam bentuk kegiatan nyata
dan praktis untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Misalnya pada strategi discovery learning kita dapat memakai metode problem solving atau studi kasus. Nah, di dalam metode pembelajaran juga itu banyak sekali macamnya. Contoh yang sering dipakai oleh para guru, yang pertama ada metode pembelajaran ceramah, yang dimana gurunya itu hanya menyampaikan apa dari isi mata pelajaran tersebut. Nah, yang kedua ada metode tanya jawab. Selanjutnya metode demonstrasi, metode diskusi. Nah, selanjutnya di sini ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini itu sama dengan halnya metode. Namun strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan seorang guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Contoh dari strategi pembelajaran ini contohnya sama. Yang pertama ada metode ceramah. Jenis strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah ini yaitu dengan penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru, dan juga seterusnya ada strategi metode diskusi. Jadi pada strategi pembelajaran ini tidak jauh dari apa yang sudah tadi saya jelaskan. Baik, selanjutnya atau yang terakhir ini ada evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran adalah proses yang dimana kita mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian dari tujuan suatu pembelajaran. Nah, di jenis-jenis evaluasi pembelajaran ini banyak. Yang pertama ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini adalah evaluasi yang bertujuan untuk menelaah, dan banyak lainnya seperti metode evaluasi selektif, penempatan evaluasi formatif. Formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan, dan juga evaluasi sumatif. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya harap pemaparan tadi dapat memperjelas atau dapat lebih memahami apa-apa itu yang ada dalam pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.